Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk menambah hasanah keilmuan kita tentang Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melafalkan huruf jim dengan baik dan benar. Tentunya kita akan melihat ke belakang, flashback ke belakang dengan memperhatikan makhraj dan sifat huruf. Baik, akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jim. Huruf jim itu makhrajnya ada di tengah lidah mengenai langit-langit. Jadi kalau misalnya ini tengah lidah kemudian di tengahnya pas langsung ke langit-langit. Bagaimana cara mengenai? Ajja. Nah, silakan ketika melafalkan aj, otomatis lidah langsung menempel ke langit-langit, yaitu bagian tengah. Nah, huruf ini memiliki satu nama saja, yaitu jim. Cara penulisannya jim, ya, mim, jadi hurufnya dibaca jim. Baik, makhrajnya ada di tengah lidah mengenai langit-langit mulut. Kemudian cara melafalkannya, yaitu yang berupa sifat lazimah. Yang pertama, huruf jim ini bersifat jahr. Jahr artinya tertahannya nafas ketika melafalkan. Kita ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya sifat lazimah adalah sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Nah, huruf jim ini bersifat jahr. Jadi ja, bukan ja. Nah, kalau ja nafasnya terlepas, kalau ja ditahan. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah syiddah. Syiddah ini suaranya ditahan. Artinya ketika kita belum bisa melafalkan huruf jim dengan baik, di situ tidak langsung bisa bersuara. Ja, 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 ada suara yang tertahan. Kemudian kita perhatikan posisi lidah bagian belakang ternyata di bawah atau istifal, dan posisi lidah bagian depan juga di bawah, tidak melekat ke langit-langit, artinya infitah, bukan idbak. Kemudian termasuk bagian dari ismat atau huruf yang tidak bisa diucapkan dengan cepat. Itu ya berat untuk diucapkan. Dan gabungan antara jahr dan syiddah itu nanti akan membentuk qalqalah. Qalqalah adalah suara tambahan yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj. Jadi tekan dulu makhrajnya, kemudian ada tambahan berupa pantulan. Jaji ju baje, 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 semacam itu. Baik, sekarang kita akan ulangi sekali lagi. Yang pertama, jahr, nafasnya ditahan, suaranya ditahan atau syiddah. Kemudian lidah bagian belakang ada di bawah atau istifal, dan lidah bagian depan di bawah disebut dengan infitah, dan bagian dari ismat, kemudian qalqalah. Kenapa qalqalah? Karena gabungan dari jahr dan syiddah. Baik, kita akan praktekkan. Silakan diperhatikan pada layar monitor TV Anda. Jaji jubaj. Selalu nafasnya ditahan, tidak boleh jaji jubaj. Nah, itu nafasnya terlepas, tapi ditahan. Seandainya jaji jubaj, nah, juga ketika sukun kok menjadi baj terlepas juga kurang tepat, maka selalu ditahan. Jujan jani jajna minal mujani majijan janija. Perhatikan ikhfa'nya. Jujan di tempat makhrajnya huruf jim, yaitu di tengah, bukan jujang. Nah, kebanyakan pembaca pemula membacanya dengan jujang karena dengung. Yang betul dengung tidak semacam itu. Jujan jani jajna minal mujani majijan janija. Kita ambil contoh di surat Al-Baqarah ayat ke-35.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ketika di sini dengungnya memang betul-betul diperhatikan seperti ketika jujan. Nah, pada waktu melafalkan itu jannah bukan jannah. Semacam itu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini biasanya untuk kesulitan ketika melafalkan huruf jim adalah ketika nafasnya terlepas. Pada ta'awud saja banyak di pembaca pemula yang terjebak dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semacam itu. Yang betul, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi nafasnya ditahan, suaranya ditahan, dan karena nafas dan suara ditahan, maka akan membentuk qalqalah. Apa itu qalqalah? Pada pertemuan pada waktu membahas makhraj dan sifat sudah kita sebutkan bahwa suara tambahan yang kuat setelah menekan makhraj. Baik para pemirsa Al-Bahjah TV, para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan dengan mempraktekkannya melalui bacaan dalam Al-Quran. Tetaplah dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahu. Nah, di situ wa ilahukum ilahu wahid. Hati-hati antara hak pertama dan hak kedua, jangan sampai pindah makhrajnya. Ada 6 bagian pokok yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada nanti bagian tertentu khusus membahas tentang sejarah singkat tentang kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Bagian pertama itu apa? Bagian pertama yang akan kita pelajari di kitab ini adalah Al-Muqaddimat, pendahuluan. Bangga bersarung mangga. Kak, gantian dong. Tadi janjinya satu video. Kamu kan udah nonton dari tadi. Sekarang giliran Nusa. Iya, sebentar. Ini masih satu video, Kak. Gak bisa. Pokoknya gantian. Belum selesai, Kak. Udah lewat dari 10 menit. Belum selesai. Cepetan, Ra. Sini. Kelamaan. Jangan. Sini. Wow.
Astagfirullah. كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. Para sahabat Al-Quran, terima kasih masih setia dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan apa yang baru kita pelajari dan mohon fokus kepada makhraj dan sifat. Kalau huruf kita sudah sampai ke huruf jim, ya kalau kita perhatikan kemarin ada hamzah ha, ain, ha, ghain, kha, qaf, kaf, kemudian jim. Baik. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Perhatikan pada waktu melafalkan ain, a ada di tengah. Kita ulangi lagi. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nah, ketika melafalkan kul nahbi, ada sifat dari huruf ha yang berubah rikhwah, yaitu mengalir. Qulna habitu, jangan sampai nah, tapi nahbi. Qulna habitu minha jami'a. Ja, jangan ja. Fa imma ya'tiyannakum kum. Nah, di situ huruf kafnya harus ada hamznya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Karena huruf mim bertemu dengan mim, dengungnya harus cukup. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Misalnya tidak kuat, boleh berhenti di situ. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ketika melafalkan yahza, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ha ini juga bersifat rikhwah atau mengalir ketika diucapkan. Yahza. Tidak boleh yahza, ada jeda. Kemudian huruf zai, za, zi, zu. Diperhatikan letak makhrajnya, yaitu ujung lidah menghadap dan mendekat gigi seri atas bawah. Fala khaufun kha. Nah di situ ada khaw. Kemudian sifat lin diucapkan dengan lembut, jangan khaw. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, ra-nya tebal. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Misalnya langsung berhenti, langsung ke nada yang ketiga.
hum fiha khalidun. Mohon diperhatikan huruf kha ada sifat istilah kha. Jadi lidah bagian belakang naik. Karena lidah bagian belakang ini naik, maka huruf kha ini bersifat tebal. Hum fiha khalidun. Dan mohon hati-hati ketika melafalkan huruf ha, apalagi kalau dalam satu ayat ada beberapa huruf ha. Karena huruf ha ini ada sifat yang harus dihindari, yaitu sifat khafa, yaitu mudah berpindah atau tergelincir ke makhraj lain. Contohnya hum sudah pindah, harusnya hum fiha. Kalau hum fiha sudah terlepas makhrajnya. Hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Nah di sini Isra tidak boleh Isra. Misalnya ya bani Isra, kehilangan sifat rikhwah. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي panjangnya harus diperhatikan. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون. Ra ini kalau sebelumnya didahului oleh harokat fathah, maka dibaca tebal. Cara menebalkan huruf yaitu dengan cara mengangkat lidah bagian belakang. Wa iyaya farhabun. Ketika melafalkan dhammah harus betul-betul bulat, bun, semacam itu. Wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih pemirsa Al-Bajah TV. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita mengambil manfaat dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa berlatih. Al-Fakir undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.